Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniawan Wijaksono, NPM 418221000019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen kontrak, yaitu di pertemuan kelima. Topik pertama yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yaitu tentang tahapan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan. Tahap pertama adalah perencanaan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan proyek. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana umum dengan pengadaan RUP atau rancangan umum pengadaan dan dokumen perancangan seperti kerangka acuan kerja (KAK) dan rencana kerja dan syarat (RKS). Dokumen ini memuat spesifikasi teknis, lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan, dan anggaran. Selanjutnya masuk ke tahap pemilihan penyedia, yaitu proses memilih pelaksanaan pekerjaan. Metode pemilihan bisa berupa lelang terbuka, seleksi terbatas, atau penunjukan langsung bergantung pada nilai kontrak dan kompleksitas proyek. Terus lanjut, kemudian dilakukan evaluasi penawaran baik dari sisi administratif, teknis, maupun harga. Apabila diperlukan, dilakukan negosiasi teknis dan harga untuk menyepakati rincian pekerjaan. Setelah itu ditetapkan pemenang dan dilakukan penandatanganan kontrak. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan dan pengawasan, di mana penyedia mulai bekerja sesuai kontrak dan penggunaan jasa melakukan monitoring mutu, waktu, dan biaya. Tahap akhir adalah serah terima pekerjaan yang diawali dari serah terima sementara (PHO) hingga serah terima akhir (FHO) sebagai tanda proyek telah selesai dan dapat dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu ada jenis kontrak dalam pengadaan pekerjaan konstruksi. Sebagai catatan, pemilihan jenis kontrak harus disesuaikan dengan karakteristik proyek. Adapun jenis-jenis kontrak yang sering digunakan di Indonesia yaitu yang pertama, kontrak harga satuan. Digunakan ketika volume pekerjaan belum dapat ditentukan secara pasti di awal. Pembayaran dilakukan berdasarkan satuan hasil pekerjaan aktual yang diselesaikan dan diverifikasi. Kontrak ini cocok untuk pekerjaan yang bersifat dinamis atau bergantung pada kondisi lapangan, misalnya proyek jalan atau saluran drainase. Yang kedua, kontrak lump sum atau harga tetap merupakan kontrak dengan total nilai tetap yang telah disepakati di awal. Cocok digunakan bila ruang lingkup dan spesifikasi pekerjaan sudah jelas dan tidak ada perubahan. Penyedia bertanggung jawab menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai nilai kontrak tanpa memperhitungkan volume aktual. Terus lanjut yang ketiga yaitu ada kontrak gabungan. Menggabungkan sistem lump sum dan harga satuan biasanya dipakai pada proyek yang terdiri dari pekerjaan pasti dan tidak pasti secara bersamaan. Misalnya perencanaan bangunan lump sum dan pekerjaan galian tanah yang volumenya menyesuaikan kondisi lapangan, harga satuan. Terus yang keempat ada kontrak turnkey. Penyedia bertanggung jawab penuh dari desain, pengadaan, hingga pelaksanaan proyek dan menyerahkan hasil dalam kondisi siap pakai, cocok untuk proyek berskala besar atau kompleks, seperti rumah sakit, bandara, atau sistem infrastruktur terintegrasi. Terus masuk ke topik selanjutnya yaitu risiko dalam pengadaan konstruksi. Risiko teknis. Yang pertama tuh ada keterlambatan pelaksanaan akibat kendala lapangan. Yang kedua perubahan atau kesalahan desain. Yang ketiga kegagalan struktur atau peralatan yang digunakan. Terus risiko hukum dan administratif dalam konstruksi. Konflik kontrak yang pertama yaitu konflik kontrak antara penyedia dan pengguna jasa. Perizinan yang terlambat atau tidak lengkap. Yang ketiga, perselisihan tanggung jawab antara pihak. Terus ada risiko lingkungan dan sosial. Gangguan sosial masyarakat seperti ada ormas atau semacamnya. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan seperti limbah dan polusi yang dihasilkan dari pekerjaan konstruksi. Terus yang ketiga tuh ada
akses lokasi yang sulit, mobilitasnya kurang gitu. Terus lanjut, peraturan dan standar teknis dalam konstruksi. Peraturan hukum yang mendasari. Yang pertama tuh ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2007 tentang jasa konstruksi. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Undang-undang ini menegaskan pentingnya sertifikasi, kualifikasi penyediaan jasa, dan sistem pengawasan mutu dalam setiap proyek konstruksi. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Perpres ini menjadi acuan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah. Perpres ini mengatur metode pengadaan, tata cara evaluasi, kriteria pemilihan penyedia, serta sanksi dan penyelesaian sengketa. Terus lanjut ke standar teknis yang digunakan, yaitu ada SNI, Standar Nasional Indonesia, merupakan standar mutu dan teknis pelaksanaan konstruksi meliputi metode kerja, spesifikasi bahan bangunan, serta uji mutu hasil pekerjaan. Semua pekerjaan konstruksi yang dibiayai oleh negara wajib merujuk pada SNI yang relevan. Yang kedua ada peraturan Kementerian Teknis. Yang pertama ada Kementerian PUPR terkait bangunan gedung dan infrastruktur publik. Kementerian ESDM untuk proyek-proyek energi dan sumber daya mineral. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk AMDAL dan dampak lingkungan. Terus lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari presentasi ini yaitu pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi merupakan proses strategis yang melibatkan perencanaan matang, pemilihan metode kontrak yang tepat, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar teknis. Pemahaman terhadap jenis kontrak seperti harga satuan, lump sum, atau turnkey sangat penting untuk memastikan efisiensi dan kejelasan tanggung jawab antara pihak. Di sisi lain, setiap tahap pengadaan mengandung risiko yang perlu dikelola dengan baik melalui identifikasi dan mitigasi sejak awal. Untuk menjamin keberhasilan proyek, semua proses harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan standar nasional seperti Undang-Undang Jasa Konstruksi dan SNI, Standar Nasional Indonesia. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan proyek konstruksi berjalan lancar, efisien, dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas serta berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Semoga semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau yang tidak disenangi, saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.